Hai semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teori sektoral oleh August Loos yang merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomika Spasial. Berikut adalah profil kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yang pertama ada Adila Nabilah, yang kedua ada Rizky Ayun Amalia, dan yang ketiga ada saya sendiri Valendia Rilansari, dan yang keempat ada Belia Francisca. Berikut adalah outline yang akan kita bahas kali ini, yaitu berupa definisi dan tujuan, asumsi, konsep, perbedaan dengan teori lain, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai teori sektoral yang dikemukakan oleh August Loos. August Loos adalah seorang ekonom Jerman yang menulis buku berjudul The Economics of Location pada tahun 1954. August Loos merupakan orang pertama yang mengembangkan teori lokasi dengan permintaan sebagai variabel utama. Loos berpendapat bahwa lokasi perusahaan berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dijaring. Semakin jauh dari pasar, maka konsumen semakin sedikit. Tujuan dari teori ini yaitu untuk menemukan pola lokasi industri sehingga ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi yang diharapkan dapat melayani semua wilayah. Teori sektoral yang dikemukakan oleh August Loos mempunyai beberapa asumsi dasar. Yang pertama, topografi setiap wilayah bersifat datar atau homogen. Yang kedua, persebaran konsumen bersifat homogen atau sama untuk setiap wilayah. Yang ketiga, terdapat kompetisi sempurna atau persaingan sempurna pada pasar. Yang keempat, konsumen meminimalisir jarak yang harus dicapai, di mana semakin dekat maka semakin diminati. Yang kelima, terdapat elastisitas harga, yaitu harga dapat berbeda-beda tergantung wilayah atau konsumennya. Yang keenam, peningkatan harga seiring dengan jarak transport, artinya semakin jauh jarak, maka harga akan semakin naik. Yang ketujuh, sumber daya tersebar merata, artinya setiap wilayah memiliki kesempatan sumber daya yang sama. Dan yang terakhir, terdapat banyak usaha dan merata. Luas area pasar dalam teori Loos digambarkan melalui kerucut permintaan, di mana sumbu X menunjukkan jarak dan sumbu Y menunjukkan jumlah barang. Semakin jauh jarak dari pusat produksi, maka harga semakin meningkat, sehingga jumlah barang dan permintaan menurun. Dalam kasus dua perusahaan, dapat terbentuk perusahaan baru, misalnya perusahaan A dan perusahaan B yang pasarnya saling tumpang tinggi. Ketika harga barang perusahaan A meningkat dari P1 ke P2, luas area pasar perusahaan tersebut berkurang dan menjadi lebih kecil, sehingga luas pasar perusahaan B semakin luas karena B melayani pasar yang sudah tidak terlayani oleh A karena peningkatan harga barangnya. Gambar selanjutnya menunjukkan bagaimana Loos bisa muncul dengan pola heksagon. Pada gambar A menunjukkan lokasi perusahaan tunggal dalam satu area. Selanjutnya, industri lain mulai bermunculan di bagian berbeda dalam area tersebut. Lama-kelamaan, industri-industri tersebut semakin mendekat satu sama lain, sehingga tidak ada bagian dalam area atau wilayah tersebut yang tidak terlayani, sehingga dapat meminimalisir biaya transportasi dan menghasilkan keuntungan maksimum. Itulah mengapa industri-industri tersebut saling mendekat. Dan selanjutnya, terjadi kasus di mana perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya saling tumpang tindih. Sehingga jika wilayah tumpang tindih tersebut dihilangkan, bentuk atau formasi terbaik dalam kasus ini adalah bentuk heksagon. Karena dengan bentuk heksagon, tidak ada area yang tidak terlayani dan setiap perusahaan melayani area spesifiknya masing-masing. Untuk mendapatkan asosiasi spasial maksimum, bentuk heksagonal tersebut lalu diputar sebanyak 30 derajat beberapa kali, dan ketika heksagonal tersebut telah diselaraskan, terbentuk sektor yang berbeda, yakni terdiri atas 12 sektor, yang terbagi atas 6 sektor untuk pembeli kaya dan 6 sektor pembeli miskin, di mana pada sektor pembeli kaya pertumbuhan industri dan area pasar lebih bagus, sedangkan pada 6 sektor pembeli miskin, area tersebut bergantung pada 6 sektor lainnya.
Perbedaan teori Weber dan teori Kristaller. Yang pertama ada teori Weber. Dalam menentukan lokasi industri, terdapat 3 faktor penentu, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan dampak aglomerasi dan deaglomerasi. Biaya transportasi diasumsikan berbanding lurus terhadap jarak yang ditempuh dan berat barang, sehingga titik terendah biaya transportasi menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Biaya transportasi akan bertambah secara proporsional dengan jarak. Titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku atau input dan distribusi hasil produksi. Selanjutnya, teori Kristaller. Prinsip dasar dari Kristaller adalah cakupan pasar maksimum dengan titik produksi minimum. Prinsip ini memiliki arti bahwa titik pusat pelayanan harus dibuat sesedikit mungkin untuk melayani area yang sebesar mungkin. Oleh karena itu, efisiensi titik tengah sangat terlihat pada model-model di bawah ini yang menjadi perwujudan pendekatan Kristaller. Untuk mencapai keseimbangan, ekonomi ruang loss harus memenuhi syarat berikut ini. 1. Setiap lokasi industri harus menjamin keuntungan maksimum bagi penjual maupun pembeli. 2. Terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan pembayaran cukup merata sehingga seluruh permintaan yang ada dapat dilayani. 3. Terdapat free entry dan tak ada petani yang memperoleh supernormal profit sehingga tak ada rangsangan bagi petani dari luar untuk masuk dan menjual barang yang sama di daerah tersebut. 4. Daerah penawaran adalah sedemikian sehingga memungkinkan petani yang ada untuk mencapai besar optimum. Dan kelima, konsumen bersifat indiferen terhadap penjual manapun dan satu-satunya pertimbangan untuk membeli adalah harga yang rendah. Gejala daerah pasar yang terbentuk disebabkan oleh harga yang semakin tinggi yang mengakibatkan pembeli makin tidak dapat menjangkaunya dan berpaling ke penjual lain yang menawarkan harga lebih murah. Dengan demikian, batas daerah pasar satu dengan pasar lain lebih berkesinambungan. Dalam perumusan modelnya, Weber bertitik tolak pada asumsi 1. Unit lahan adalah suatu wilayah yang terisolasi, iklim yang homogen, konsumen terkonsentrasi pada beberapa pusat, dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna. 2. Beberapa sumber daya alam seperti air, pasir, dan batu bata tersedia di mana-mana, ekuitos dalam jumlah yang memadai. 3. Material lainnya seperti bahan bakar mineral dan tambang tersedia secara sporadik dan hanya terjangkau pada beberapa tempat terbatas. 4. Tenaga kerja tidak ubiquitous, tidak menyebar secara merata, tetapi berkelompok pada beberapa lokasi dengan mobilitas yang terbatas. Kelebihan dan kekurangan teori loss. Kelebihannya, teori August Loss ini memberikan peluang besar bagi para pemain industri baru untuk berani meletakkan lokasi industrinya di tempat yang banyak tantangan persaingannya dengan mempertimbangkan keuntungan maksimum yang didapat. Pelaku industri sebenarnya cenderung berorientasi pada keuntungan semaksimal mungkin dibanding pengurangan biaya produksi, namun memperoleh kualitas produk dan ketidaknyamanan konsumen. Oleh karena itu, dengan adanya teori loss ini diharapkan para pelaku industri sadar bahwa dengan adanya kebutuhan akan barang tersebut di suatu daerah, maka dengan meletakkan lokasi industri di suatu wilayah pasar pun akan terbentuk sendirinya di sekitar lokasi tersebut dan mendirikan produknya sebagai ciri khas ekonomi lokasi sekitarnya tersebut. Kekurangannya yaitu, di dalam teori August Loss ini tidak banyak memberikan teori baru, namun August Loss memberikan kritis terhadap teori yang dikemukakan Kristaller, sehingga tidak ada kekurangan dari teori August Loss. Berikut merupakan salah satu ilustrasi yang kami ambil dari source video lain. Dari model Kristaller sebelumnya, terlihat bahwa kota dengan tingkat atau orde yang lebih tinggi akan mempunyai area 3 kali lebih luas dari area sebuah kota satu orde di bawahnya, dengan key value sama dengan 3. Loss menganggap tidak ada aturan yang baku dari key value ini. Oleh karena itu, Loss menggunakan nilai yang besar. Akibatnya, area kota-kota menjadi tidak teratur sebagaimana yang digunakan oleh Kristaller dan menimbulkan kecenderungan aglomerasi di sisi tertentu. Di sini akan berkembang kota-kota dengan aktivitas yang tinggi, dan sisi lainnya
akan ditempati oleh aktivitas yang relatif rendah intensitasnya. Dengan keadaan ini akan terbentuk city rich sector dan city poor sector. Jadi, key value-nya itu tidak harus 3 dan bentuk kotanya tidak seteratur dengan apa yang dikemukakan Chris Thaler, sehingga bentuknya lebih acak. Berikut merupakan bentuk kota menurut teori Loss. Bentuknya lebih tidak teratur dan terdapat aglomerasi aktivitas tertentu, di mana pusat aktivitas tersebut menjadi city rich sector, dan sedangkan di kawasan yang tidak padat lainnya menjadi city poor sector. Studi kasus yang kami ambil yaitu berada di kawasan sekitar Jatinangor Town Square. Keberadaan Jatos Mall mendekati konsumennya yaitu mahasiswa IPDN, mahasiswa UNPAD, dan mahasiswa ITB Jatinangor, serta masyarakat di sepanjang Jalan Raya Jatinangor, Sumedang. Setelah itu muncul peluang lainnya untuk pasar-pasar baru seperti Alfamart, Indomaret, dan swalayan lainnya yang mendekati pasar. Pasar-pasar baru tersebut berani meletakkan di tempat yang banyak tantangan pesaingnya, dengan mempertimbangkan keuntungan maksimal yang didapat atau maksimum profit. Sesuai dengan teori Loss, pada kawasan Jatinangor Town Square tersebut merupakan kawasan city rich, di mana terdapat pusat kegiatan ekonomi, sedangkan di sekitarannya termasuk kepada kawasan city poor, di mana tidak ada kawasan atau pusat kegiatan ekonomi. Sekian hasil dari penjelasan kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.